Kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Anda masih di program Rosi, Ruang Opini Sumber Informasi. Saya Rosiana Silalahi. Presiden Prabowo mengatakan selama ini Indonesia salah arah. Kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir orang. Saya masih bersama dua aktivis. Aktivis 98 yang sekarang ada di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, dan aktivis pro-demokrasi sekaligus pengajar di Universitas Andalas, Ferry Amsari. Presiden Prabowo kerap menekankan bahwa ia ingin mengembalikan ekonomi Indonesia supaya juga memberikan keadilan. Bung Fahri Hamzah selalu saya dengar mengatakan bahwa berhentilah kita mencurigai Presiden Prabowo karena selama ini tujuannya baik. Apakah orang-orang seperti Bung Ferry Amsari ini, para aktivis mahasiswa ini memang tidak paham dan kerap mencurigai Presiden Prabowo sehingga tidak menangkap maksud baiknya? Saya mengikuti Pak Prabowo cukup lama ya, baik dalam pikiran maupun bertemu dalam realitas begitu. Dan kalau kita baca memang dia adalah seorang pembaca, seorang yang menulis sebelum berkuasa dan orang yang datang dengan agenda. Bahkan agendanya itu adalah agenda transformasi besar-besaran. Itu sebabnya saya cocok dengan istilah arah baru, bahkan memakai istilah Indonesia ingin menjadi negara kuat, negara superpower dan sebagainya. Itu karena sekali lagi dia sudah tulis. Kalau kita baca paling tidak ada dua buku yang beliau tulis tentang itu. Pertama, Paradoks Indonesia, itu kan kritik kepada sistem. Negara kaya tapi banyak mengimpor. Penghasil CPO terbesar di dunia tapi minyak gorengnya sering langka dan harganya tinggi. Kekayaan kita yang tidak dikelola secara amanah. Dan kita tahu pesta pora tambang, pesta pora mineral, CPO. Kalau itu tujuannya baik, kenapa itu tidak bisa diterima dengan baik? Ya makanya itu kan pertanyaan, nanti saya ingin dialog dari hati ke hati ke Bung Ferry ini. Karena menurut saya... Tapi saya termasuk yang tidak percaya Presiden suka membaca, Bang. Termasuk karena ciri-ciri membaca itu gampang, Bang. Kalau saya yakin Rosiana Silalahi dan Fahri Hamzah membaca, saya bisa lihat dari rangkaian diksi yang dia gunakan ketika bicara. Dan ini bukan tipe orang yang rajin membaca. Saya mau baca. Bagi saya hentikan cerita mengagung-agungkan Presiden rajin membaca. Tapi Bung Ferry, izinkan saya koreksi sedikit. Mungkin dalam bahasa Indonesia. Karena beliau membaca bahasa Inggris dan kerap berbahasa Inggris. Bisa jadi ketika itu sebabnya menurut saya dia salah membaca soal Indonesia. Terlalu banyak membaca buku asing dan Inggris. Saya mau teruskan. Substansi dulu. Buku pertama itu ada kritik sistem. Dan kritik sistem itu di masa Pak Jokowi, buku itu masih diterbitkan, diberi judul dan solusi-solusinya. Lalu kemudian mulai berbicara dan berkomunikasi dengan Presiden. Dan menurut saya itu salah satunya sebab kenapa pada akhirnya kemudian terjadi koalisi dengan Pak Jokowi. Karena agenda-agenda independensi, kemandirian bangsa, hilirisasi dan sebagainya itu memang secara ngotot diperjuangkan dan Pak Jokowi setuju untuk melakukan itu. Lalu muncullah buku yang kedua, itu Strategi Transformasi Bangsa. Oke, tapi kita jangan bicara buku, yang dibayangkan oleh Pak Prabowo itu adalah satu skala transformasi. Saya sebagai generasi reformasi yang mendobrak otoritarianisme seperempat abad yang lalu lebih, melihat bahwa dalam semua kepemimpinan Indonesia dalam transisi, saya melihat hanya Prabowo yang bisa memberikan harapan pada perubahan yang mendasar. Setelah era reformasi? Ya, setelah era reformasi. Karena kalau kita lihat, itu berbahaya sekali ya. Pertumbuhan ekonomi kita ini flat, ya. Jumlah orang miskinnya itu nambah atau berkurang sedikit. Jumlah kelas menengahnya juga flat. Tapi jumlah orang kayanya itu luar biasa, melompat. Itu yang dan itu menciptakan ketimpangan. Kalau tujuannya baik, mengapa itu tidak bisa dibaca dengan sekarang baik? Kita berbicara ke soal kedua. Kenapa Pak Prabowo disalahpahami? Kalau menurut saya ada banyak alasan untuk salah paham kepada Prabowo. Salah satunya adalah trauma generasi yang sering saya katakan. Pada generasi reformasi itu mereka mendengar dan menikmati fitnah tentang Pak Prabowo itu yang menumpuk, yang banyak sekali.
Sehingga kadang-kadang fitnah itu belum keluar dari pikiran mereka dan masih menganggap bahwa Pak Prabowo itu seperti yang difitnahkan oleh orang di masa lalu. Tapi kalau kita bicara mahasiswa sekarang, mereka tidak merasakan mendengar fitnahan itu. Yang mereka lihat soal MBG, mereka lihat soal anggaran pendidikan. Nanti kita jelaskan yang itu. Tapi ini saya bicara satu layer dari generasi yang memang menyimpan trauma seperti itu. Tapi makanya saya mengerti problem kedua itu memang ada problem kultural. Antara sebagian orang dengan cara Pak Prabowo berkomunikasi, subkultur yang dia bawa, latar belakang pendidikan yang dibawa itu memang tidak mudah. Orang ini pinter, cerdas, berpikir dengan bahasa asing yang tadi Mbak Rosi katakan itu confident-nya sangat tinggi, ketemu pemimpin-pemimpin negara, itu sangat confident. Saya mengikuti beberapa pertemuan tertutup dengan pimpinan-pimpinan negara, confident-nya luar biasa. Dan saya kira ini adalah salah satu presiden yang punya confident besar dalam sejarah Indonesia yang menurut saya kita perlukan. Tapi memang kemudian oleh kita dianggap ini melanjutkan salah paham kita karena cara berkomunikasi tadi itu. Tapi bagi mereka yang punya kesempatan mendekat kepada Pak Prabowo, saya lihat dia berubah. Coba lihat sekarang ini yang di dalam kabinet itu. Yang terakhir masuk ini Jumhur. Ini kan generasi-generasi yang sebenarnya alergi dengan Orde Baru. Karena mereka ini yang melawan Orde Baru. Ada Budiman, ada anak-anak PRD di situ paling banyak, Gus Jabu dan sebagainya. Tapi mereka setelah ketemu dengan Pak Prabowo, mereka mengatakan inilah pejuang kita. Dan dengan orang inilah kita menjalankan seluruh agenda reformasi yang pernah kita punya dulu. Dan itu yang menyebabkan mereka sekarang hadir menjadi pembela Pak Prabowo. Nah di sebagiannya mungkin memang masih memelihara salah paham dan sebagainya. Tapi menurut saya kenapa tidak berkomunikasi? Oh jadi cara untuk tidak salah paham diajak ke kabinet ya? Enggak, berkomunikasi. Saling memahami, ya kan? Kan kita ini mau bertengkar apa Mbak Rosi? Apa yang mau kita bertengkarkan? Mau menang-menangan apa kita ini? Kita kan Pak Prabowo ingin ngasih makan rakyat. Ingin agar stunting hilang. Ingin korupsi sumber daya alam hilang. Lah apa yang beda? Apa yang rusak dari semua itu? Tapi menurut tujuan yang baik sering sekali disalahpahami. Coba Anda menjawab hal itu. Itu bagian kedua dari kesalahan Bang Fahri menilai aksi besok dan generasi yang ada saat ini. Beliau mengukurnya dari hal yang sama. Bahwa Pak Prabowo sudah berubah dari yang dulu. Padahal yang memfitnah cerita soal Pak Prabowo kan generasinya abang tuh dalam masa-masa itu. Jadi tidak ada soal dengan generasi sekarang. Mereka tidak melihat itu. Melihat persis itu yang tadi sebenarnya saya katakan. Adalah kondisi kekinian. Kabinet 110 orang untuk apa gunanya. Bahwa kebijakan tidak tepat sasaran soal MBG. Itu uang negara triliunan per hari gitu ya. Lalu kemudian kebijakan ekonomi yang tumpang tindih satu sama lain. Kebijakan global yang aut-autan, yang jauh dari cita-cita bangsa. Dan itu ini ingin Anda jelaskan atau tekankan bahwa itu nggak ada hubungannya dengan salah paham. Karena mereka juga waktu itu tidak mengetahui soal latar belakang mereka tidak terikat dengan cerita yang disebarkan oleh Bang Fahri dan teman-temannya soal Pak Prabowo dulu. Mereka terikat dengan kondisi saat ini. Mereka masih merasakan UKT yang mahal, mencekik mereka, kebijakan pendidikan yang berganti, berubah-ubah. Itu yang mereka ingin gaungkan. Sementara Presiden terlalu sibuk berpidato, berjam-jam tanpa ada solusi. Hari ini kita bisa lihat, memang ada keinginan pemerintah mengatakan kondisi ekonomi kita baik-baik saja, fundamental ekonomi kita oke. Saya yakin orang sekelas Bang Fahri, saya mengikuti Bang Fahri juga dari dulu sebagai seorang aktivis. Kalau Bang Fahri di luar kekuasaan, saya yakin ini seluruh kebijakan sudah dibidas oleh Fahri Hamzah. Rasionalitasnya, tabrakan logikanya pasti dihajar oleh seorang Fahri. Hanya karena dia sekarang sedang ada di bagian itu, dia akan memuji presiden, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi menurut saya, yang perlu dilakukan istana adalah bukan membangun rasionalitas terhadap sesuatu yang salah. Tapi pastikan kebijakan itu betul-betul tepat sasaran. Ada ruang koreksi nggak Bung Fahri? Kan yang diinginkan adalah ruang koreksi kan, perbaikan. Ya salah satu pertanyaan besar yang Mbak Rosi sampaikan adalah berani tidak melakukan perbaikan di kabinet yang 110 itu menjadi lebih sederhana. Dikonsiskan menjadi tepat sasaran. Saya kira ya kalau selama Anda rasional ya, Bung Ferry dan kawan-kawan, Anda pasti akan didengar oleh Pak Prabowo. Orang itu mendengar orang yang rasional. Mungkin dia terpancing kalau ada orang yang
sinis, ada orang yang berlebihan lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang rasional, punya data, punya argumen, dia senang banget itu. Dan menurut saya itulah optimisme kita karena presiden kita itu logis gitu. Dia mengerti bahwa kita boleh berbeda pendapat dengan orang, tapi kalau orang itu logis, dia punya data, dia punya argumen, mungkin saja dia punya kebenaran yang harus kita dengar. Nah, kadang-kadang cara ekspresinya mungkin ada keterbatasan, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi untuk kita ketahui bahwa gerakan mahasiswa sendiri kan selalu diuji oleh realitas. Kita dulu juga, Mbak Rosi, kalau kita lagi demo-demo di awal itu, kalau masyarakatnya itu memang merasa tidak ada yang berat, mereka tidak ditindas, mereka dikasih makan, dibikinkan koperasi. Ada banyak masalah di sini, tapi Pak Prabowo ingin mentransformasi ekonomi yang tadinya cuma dikuasai oleh oleh segelintir orang. Oleh Pak Prabowo sekarang ini ekonomi itu mau diserahkan kepada masyarakat bawah. Enggak. Bikinlah koperasi, Saya bikinlah nggak kampung sepakat nelayan. poin itu, Bang. Poin itu berulang-ulang bagi saya. Soal sosialisme, ekonomi gaya baru dan segala macam. Yang ada bagi saya adalah fasisme. Cerita soal ultranasionalisme berbalut jubah yang dinamakan militeristik dan mengambil ruang-ruang publik sipil menjadi lebih jauh. Sekarang pemerintah nggak bisa nipu-nipu publik, Bang. Koperasi Merah Putih itu ada yang di hutan, Bang. Iya. Itu bagaimana menjelaskannya? Bu, Anda baru lihat Ya, itu kepala BGN-nya ditangkap masuk bui. Ya tidak ada hubungan dengan Koperasi Merah enggak, Putih. siapapun. Ini militeristik Nggak yang ada. ada. Pak Prabowo nggak Bang, akan melindungi siapapun. Bagi Bung saya, Ferry. abang Anda perlu keliru menjawab. kalau mengatakan seolah-olah. Abang perlu menjawab dulu. Bagaimana gagasan abang soal militeristik yang multifungsi? Soal polisi yang masuk ke ruang-ruang sipil. Bukankah itu sesuatu yang abang tentang dulu? Oh, gini. Ini hari ini kita membangun Ferry, sesuatu yang tidak Anda profesional. kan ahli tata negara. Ya itu tidak profesional. Bukan, Bung, ini. Ketatanegaraan bilang tugas militer dan polisi cuma satu, Bang. Iya, tapi semua ada yaitu metodenya. pertahanan dan itu Bung bukan Ferry, metode. Seberapa Semua takut begini, Anda Bung memang Ferry. militeristik itu benar-benar masuk ke ruang-ruang sipil? Enggak Apa begini isu juga caranya, di depannya? Sangat takut. Gini loh, itu karena yang ada hukum. Apa Silakan, yang terjadi di Lenteng Agung, Bang? Betapa militer dengan mudah memukul publik. Apa yang terjadi di berbagai desa, bagaimana tanah publik dicaplok. Apa yang terjadi dengan koperasi desa yang digantikan oleh Koperasi Merah Putih. Ini bagaimana wajah militer yang tidak tepat sasaran. Konstitusi kita sederhana, tugas mereka pertahanan, melindungi kita. Kewajiban negara memastikan kesejahteraan bagi militer kita. Oke. Bukan memberikan pekerjaan di luar tugas konstitusionalnya. Polisi kita juga tidak sejahtera, pastikan dia sejahtera. Bagaimana bisa mereka menangkap para begal, bandar judol, bandar narkoba kalau parlemen dan partai tidak memikirkan nasib mereka. Tapi mereka dipaksa melakukan pekerjaan di luar tugas konstitusionalnya. Dan itu dilakukan oleh presiden dan berbagai menteri-menterinya. Oke, kita berikan jawaban oleh Bung Fahri.